Shalom teman-teman. Perkenalkan, kami dari Universitas Indonesia. Saya Roy, jurusan Sosiologi 2011. Saya Ruth dari Ilmu Komunikasi UI 2012. Dan saat ini kami akan menceritakan tentang pengalaman kami selama ikut hybrid market di Solo. Saya sangat bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya dan beberapa teman-teman dari UI untuk mengadakan hybrid selama seminggu di Solo. Acara ini membuat liburan kami menjadi lebih bermakna dari liburan-liburan sebelumnya karena kita dapat menjangkau jiwa-jiwa yang ada di Solo. Selama hybrid ini kita menghadapi banyak tantangan, mulai dari persiapan dana sebelum keberangkatan dan kontak person yang kita tidak miliki untuk kita hubungi nantinya di Solo. Dan tantangan selanjutnya juga adalah keadaan kampus-kampus di Solo yang ternyata sudah banyak yang libur dan ada juga yang masih ujian. Dan ini membuat kita susah untuk menjangkau kampus-kampus tersebut dan masuk ke kampus. Satu hal yang bikin kaget di awal pelayanan kami, ternyata kami sudah disodorkan oleh tantangan-tantangan. Di mana hari pertama itu mobil kami sempat mogok. Dan di hari kedua sempat terjadi eksiden kecil di mana ada sepeda motor menabrak mobil kami dan itu sampai urusannya ke rumah sakit. Selanjutnya sempat juga terjadi pergumulan internal di dalam diri saya sendiri, rasa bosan sendiri, capek sendiri, dan sempat ngerasa apakah memang saya ditempatkan di pelayanan ini, apakah memang ini panggilan saya. Saya kembali mempertanyakan tentang pelayanan ini kepada Tuhan. Puji Tuhan, ternyata tantangan yang kami alami itu sebenarnya bukan untuk menyulitkan kami, tapi untuk mendewasakan kami. Mendewasakan dalam arti adalah supaya kami mau bergantung kepada Tuhan. Semenjak ada tantangan itu, kami semakin memperbanyak doa, semakin memperbaik penyembahan. Pelajaran yang aku dapatkan adalah pelayanan itu bukan satu hal yang main-main, tetapi itu satu hal yang serius. Dan pelayanan itu it's all about God. Itu tentang apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan kehendaki, bukan tentang aku lagi capek, aku lagi bosan, aku sedang tidak mau melayani, bukan seperti itu. Untuk itu, dalam melayani satu hal yang harus kita ingat adalah jangan bergantung kepada perasaan, tetapi bergantung kepada Tuhan. Walaupun banyak tantangan, masalah, tapi itu nggak membuat kami menyerah. Justru dengan adanya tantangan tersebut membuat kami semakin berserah kepada Tuhan dan semakin ekstrim untuk depend on God, bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya biarlah Tuhan yang menyelesaikannya dengan caranya sendiri. Dan satu hal lagi, tantangan tersebut membuat kami semakin teguh bahwa kami sedang melakukan pekerjaan yang baik di mata Tuhan. Saya sangat merasakan sukacita yang luar biasa ketika mengikuti hybrid ini. Apalagi ketika pada akhirnya kita bisa mendapatkan jiwa-jiwa yang ternyata Tuhan telah sediakan untuk bisa belajar bersama-sama dengan kita. Kita juga menemukan orang-orang yang ternyata memiliki visi yang sama untuk bergerak dalam amanat agung ini. Dan sukacita itu semakin lengkap ketika bisa have fun bareng, kita bisa keseharian dengan teman-teman yang lain dan bisa mengenal lebih dalam lagi satu dengan yang lainnya. Komitmen saya pulang sehabis hybrid ini adalah saya ingin lebih sungguh-sungguh lagi untuk melakukan amanat agung ini dan saya ingin untuk semakin bergantung kepada Tuhan dan menyerahkan setiap permasalahan yang saya hadapi sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya ingin mengajak teman-teman yang lain juga untuk mengambil bagian dalam amanat agung ini karena melakukan pekerjaan Tuhan itu adalah hal yang sungguh menyenangkan. Dan jangan pernah takut karena ketika kita mau melakukan pekerjaan Tuhan, maka Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Sukacita yang saya dapatkan selama acara hybrid ini sangat luar biasa. Pertama, di mana ketika keseharian dan kekompakan tim kami itu sangat terasa. Saya yang mahasiswa baru tidak dianggap remeh dan segala macam, tapi ternyata kami bisa menjadi sangat kompak di endingnya. Kemudian saya juga sangat sukacita melihat teman-teman yang KPPI, teman-teman dari kampus yang awalnya nggak kenal, awalnya mungkin dia cuek-cuek dan tidak terlalu merespon PI kami, tapi pada akhirnya ketika mereka diajak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, ketika mereka diajak untuk berkomitmen membangun kegerakan di kampusnya, ada sukacita yang luar biasa terpancar dari mereka dan itu jadi satu kebahagiaan tersendiri buat saya. Komitmen saya sendiri adalah untuk lebih bersemangat lagi menjangkau jiwa-jiwa, membawa orang-orang kepada Kristus
supaya ada lebih banyak kebahagiaan lagi yang kami terima. Dan harapan saya ke depan adalah supaya pelayanan kita semua ini semakin sehati dan semakin kompak, karena bila dari dalam kita sendiri sudah kokoh dan sudah teguh, maka keluarnya kita bakal menjadi lebih baik. Saya percaya bahwa kehadiran kakak-kakak dari ini merupakan jawaban atas doa saya. Jadi selama ini saya bergumul kepada Tuhan bagaimana saya ingin Tuhan pakai saya sebagai anak muda untuk menjadi bicara yang berjalan. Song for God's glory. We forgot glory. All time for God's glory. What about you? Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. For all you've done in my life, you took my darkness and gave me your light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. I just want to thank you. Oh, thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you. Oh, we thank you, Lord. Lift your voice. Thank you, Lord.